Sobat Syariah, budaya kerja berbasis akhlakul karimah akan mengantar usaha memiliki keunggulan kompetitif yang membedakan kita dengan yang lainnya. Selain itu juga memperlancar bisnis menuju sukses, ya kan? Juga menciptakan generasi yang memiliki akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast Kajian Entrepreneur Syariah, yaitu sebuah ruang dan waktu untuk kita bersama-sama diskusi guna membahas kendala dan solusinya yang kerap dihadapi oleh sobat-sobat semua supaya bisnis dapat bertumbuh dengan sukses dengan cara yang halal dan berkah tentunya. Sobat Syariah, kebanyakannya orang akan langsung menunjuk atau berkata terkait dengan modal, kemudian teknologi, kemudian strategi pemasaran misalnya ketika bicara masalah bisnis yang sudah berkembang gitu ya, atau kadang-kadang juga menyangkut masalah kualitas produknya misalnya gitu ya. Namun sebenarnya ada satu faktor yang sering menjadi pembeda, yaitu budaya kerja, Mas Amit. Bagaimana membangun budaya kerja yang baik dari perspektif syariah, ya kan? Bagaimana entrepreneur syariah itu bisa menjadikan budaya kerja sebagai competitive advantage gitu ya dalam persaingan usaha. Nah, ini menarik ini. Oke, Sobat Syariah, mari kita mulai bedah saja diskusi yang menarik ini di tema membangun budaya kerja berbasis akhlakul karimah. Mas Amit, sebagian orang beranggapan bahwa akhlakul karimah itu kayaknya lebih tepat, lebih identik dengan misalnya organisasi keagamaan. Seperti takmir masjid, kemudian lembaga amil zakat, kemudian lagi misalnya panti asuhan, dan sejenisnya gitulah ya. Nah, bagaimana nih budaya kerja berbasis akhlakul karimah bisa dijalankan untuk mengelola sebuah bisnis? Pak Bambang dan Sobat Trainer Syariah, sebenarnya akhlakul karimah itu relevan bagi semua orang dan semua jenis organisasi. Yang tadi Pak Bambang sebutkan berarti lebih ke organisasi nirlaba atau NGO, dan bisa juga sebenarnya buat organisasi yang laba atau UMKM atau bahkan perusahaan perorangan. Karena saat ini gitu kadang-kadang orang berbisnis itu dikerjakan sendiri berdasarkan kompetensinya sendiri. Misalkan seorang yang menawarkan jasa untuk pembuatan iklan di media sosial, dia bisa dia ngerjain sendiri, dia menawarkan jasanya ke misalkan toko atau misalkan pengusaha kuliner atau siapapun itu yang ingin iklan di medsos, dia sanggup untuk mengerjakan semuanya, misalkan itu. Nah, jadi pada dasarnya budaya kerja itu adalah perilaku yang dilakukan oleh orang. Nah, apakah orang itu ada di dalam suatu organisasi, apakah itu organisasinya organisasi nirlaba atau perusahaan atau bahkan usaha perseorangan. Tidak terbatas pada lembaga non-profit aja ya? Lembaga komersial pun bisa dong? Bisa, ya. Jika perilaku yang dibangun itu adalah kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati, maka organisasi akan memiliki fondasi yang kuat. Berbeda dengan aturan. Nah, kalau aturan kan orang cenderungnya muncul kayak semacam ketakutan.
oh aku kalau nggak ngerjain itu, atau oh aku kalau ngerjain itu gitu, ada hukumannya. Sehingga kadang-kadang orang hanya patuh ketika dia diawasi. Nah, berbeda dengan budaya. Kalau budaya itu menyentuh titik kesadaran seseorang. Nah, sehingga baik dia diawasi atau tidak diawasi, dia akan melakukan itu dengan benar dan secara bertanggung jawab. Nah, contohnya itu misalkan akhlakul karimah yang bisa jadi budaya gitu ya, budaya kerja. Misalkan akhlak ihsan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau toh kamu tidak bisa merasakan kamu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, dalam membangun budaya kerja, setidaknya ada 3 tahapan Pak Bambang yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mendefinisikan dulu budaya kerjanya, dan yang kedua kita mensosialisasikan kepada tim kita. Nah, terus yang kedua, kita memberikan keteladanan dan membangun kebiasaan. Nah, yang ketiga, kita mengintegrasikan budaya yang kita tetapkan di setiap rangkaian kegiatan usaha kita dan melakukan evaluasi secara periodik. Sobat Pembina Syariah, ya, ketika kita sudah memulai suatu bisnis, ya, maka segeralah bangun budaya kerja. Begitu ya Mas Hamid, tadi ya. Betul. Nah, bahkan meskipun bisnis yang dijalankan dengan masih dikerjakan sendiri, ya kan? Apalagi kalau sudah melibatkan pihak lain, baik itu keluarga, saudara, tetangga, pokoknya sudah punya tim lah, udah punya karyawan lah, begitu kan maksudnya kan? Nah, sekarang ini Mas Hamid, bagaimana sebaiknya menetapkan dan mensosialisasikan budaya kerja kepada tim? Gimana idealnya? Sobat Trainer Syariah, ketika kita akan membangun budaya kerja, yang pertama memang kita harus memahami industri atau bidang usaha yang kita geluti. Nah, kemudian kita melihat kecocokan. Memang semua akhlak yang baik pasti cocok gitu ya. Hanya saja kita membuat prioritas kecocokan tersebut. Nah, dari situ baru kita mendefinisikan apa sih budaya kerja yang akan kita adopt, dan kita buatkan akronimnya. Kenapa kita perlu membuat akronim? Supaya kita lebih mudah Pak Bambang untuk mensosialisasikan kepada tim kita. Nah, sebagai contoh gini, misalkan kita memahami bahwa akhlakul karimah itu yang misalkan terkait dengan diri Rasulullah misalkan gitu ya. Bahwa Rasulullah itu punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah misalkan gitu. Nah, terus usaha kita misalkan walaupun juga punya sifat yang lain ya. Nah, kemudian usaha kita misalkan usaha logistik nih, di mana di dalam usaha logistik kan waktu pengantaran menjadi hal yang utama, kecepatan pengantaran, keamanan barang, misalkan gitu. Nah, dari situ misalkan kita akan ngadop, sifat Rasul yang 4 itu kita adopt jadi budaya kerja kita, misalkan gitu. Nah, setelah itu kita buatkan akronimnya, misalkan, karena kita usaha logistik, ketepatan waktu dan kecepatan menjadi hal yang utama, mungkin kita bisa bikin akronim, misalkan akronimnya menjadi FAST. FAST itu kan artinya cepat gitu. Tapi FAST itu bisa juga kepanjangan dari fatonah, amanah, sidik, dan tabligh. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dengan seperti ini kita mudah juga mensosialisasikan kepada tim kita. Wah, keren. Tapi meskipun
keren, ternyata tidak terlalu susah juga ya. Kelihatannya, kedengarannya begitu ya. Selanjutnya begini Mas Amit. Bagaimana memberikan keteladanan dan membangun kebiasaan yang baik tentunya kepada tim. Ya. Nah ini Sobat Trainer Syariah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling berat untuk biasanya dilakukan. Karena kecenderungannya kan gini, misalkan Sobat Trainer Syariah punya usaha, punya tim, nah, maka kecenderungannya adalah ego berkuasa. Bos gitu. Bos kan gitu. Owner. Padahal misalkan tadi kita udah menetapkan budaya kerja kita adalah fast, misalkan gitu. Tapi kalau ada masukan nih, misalkan dari karyawan, yang ternyata masukannya bagus, tapi hanya karena tidak sejalan dengan pemikiran kita langsung tolak mentah-mentah tuh, misalkan gitu. Nah, ini kan tidak mengajarkan dalam tanda petik fatonah atau kecerdasan nih bagi tim. Kalau apa-apa tiba-tiba kan gue yang punya nih, misalkan kayak gitu. Jadi lu nurut aja gitu. Nah, itu tuh posisinya seperti itu. Padahal ketika kita membangun budaya di dalam bisnis kita, ke dalam tim kita, itu kita harus mencontoh ketika Rasul berdakwah. Jadi ketika Rasul berdakwah kan yang paling utama adalah beliau mencontohkan. Betul. Memberi keteladanan. Memberi keteladanan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Sobat Trainer Syariah, Pak Bambang. Jadi pertama, Sobat Trainer Syariah harus berusaha menjadi role model bagi timnya. Nah, setelah itu misalkan tadi kita budayanya fast gitu kan, sidik nih misalkan, kalau kita berkata benar, nah, maka apa yang kita sampaikan ke tim itu betul-betul harus kita pikirkan dulu sebelumnya. Harus kita cross check, kalau ada sesuatu harus kita cross check, kemudian sehingga ketika kita menyampaikan ke tim itu adalah sesuatu yang sudah kita yakini kebenarannya. Contohnya misalkan ada customer komplain misalkan. Nah, kalau customer komplain biasanya kan pakai marah-marah nih customernya karena komplain. Nah, kebetulan misalkan customer itu adalah sahabat kita, sehingga dia komplainnya langsung ke kita. Ya kita juga jangan juga langsung marah-marah ke tim kita, gitu. Tapi kita cross check dulu ke tim kita. Kemarin ada ini, prosesnya gimana? Ininya seperti apa? Nah, hal-hal seperti ini yang bisa membuat Sobat Trainer Syariah itu menjadi teladan bagi timnya. Sehingga otomatis nanti timnya ketika menghadapi masalah, dia akan bekerja sesuai contoh yang kita berikan. Walaupun ada SOP, tapi tadi budaya itu kita menyentuh titik kesadaran dari tim kita. Nah, setelah itu kita harus memastikan, setelah kita memberi teladan, Sobat Trainer Syariah harus memastikan bahwa timnya itu bekerja sesuai SOP. Misalkan, kita counternya buka jam 8. Nah, kita pastikan bahwa tim kita datang ke counter jam setengah 8 sudah datang misalkan, sehingga punya waktu untuk mempersiapkan jam 8 buka misalkan. Itu harus kita biasakan. Prepare ya. Jadi tidak buka jam 8, datangnya jam 8 kurang 1 menit misalkan gitu, sehingga prepare-nya jadi kurang bagus. Indonesia banget itu. Ya, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Pak Bambang, untuk kita memberikan keteladanan dan membangun kebiasaan bagi tim kita. Oke, menarik sekali. Kemudian bagaimana integrasi ke dalam proses operasional dan evaluasi berkala? Bagaimana itu? Ya, memang Pak Bambang, kadang-kadang ini juga menjadi sesuatu yang sebenarnya ringan tapi terlupakan. Nah,
seringkali terjadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah menetapkan budaya kerja, kemudian sudah memberikan sosialisasi kepada tim, memberikan keteladanan, membiasakan. Nah, agar kebiasaan itu bisa berjalan secara otomatis, maka harus kita sisipkan ke dalam SOP yang kita lakukan. Misalkan di counter yang melayani customer, kita terapkan budaya salam, senyum dan sapa misalkan. Oke. Salam kan ketika ada orang datang, assalamualaikum, gitu, misalkan seperti itu. Bisa dibantu Pak. Gitu. Sambil tersenyum, sambil itu. Nah, itu kita taruh di dalam SOP. Kemudian yang ringan tapi sering terlupakan itu melakukan evaluasi secara berkala. Kadang-kadang karena apa? Biasanya Sobat Planner Syariah itu yang dilihat adalah omset. Omsetnya bagus berarti berjalan bagus. Nah, padahal belum tentu juga. Ya kan? Kalau perlu sampling tiap minggu. Makanya di beberapa perusahaan yang sudah standar Pak Bambang, biasanya mereka menyiapkan mystery guest. Jadi ada tamu yang datang ke situ atau seolah-olah dia customer gitu. Yang padahal dia adalah suruhan manajemen untuk ini. Nah, nanti dia akan melaporkan kepada manajemen apa yang terjadi di counter tersebut, misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu teknik yang cukup baik juga supaya memastikan bahwa budaya yang sudah berjalan tetap dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang sudah berjalan baik itu bisa kita jaga sepanjang bisnis kita berjalan. Masya Allah ya. Jadi ternyata ya Sobat Planner Syariah, dalam membangun budaya kerja ternyata juga sekaligus menjalankan perintah Rasulullah SAW dengan menjadi contoh dalam implementasi akhlakul karimah, begitu. Nah, Mas Hamid, kira-kira bakal apa nih yang penting sebagai kesimpulan dan biasa tipsnya apa nih ya kan bagi Sobat Planner Syariah agar dapat membangun budaya kerja berbasis akhlakul karimah ya kan di tempatnya masing-masing. Ya Sobat Planner Syariah, memang seperti tadi disampaikan Pak Bambang, teknologi itu dapat dibeli, modal kalau kurang juga dapat dicari. Strategi kita juga bisa dapat belajar. Bahkan sekarang banyak seminar-seminar terkait dengan strategi bisnis yang bisa kita ikuti. Namun budaya kerja itu harus kita implementasikan dan kita bangun day to day, dari hari ke hari, terus penuh dengan kesabaran, seperti kalau kita di rumah sebagai orang tua mengajarkan akhlak kepada anak-anak kita. Harus sabar, harus memberi contoh yang baik gitu. Sehingga akhlakul karimah itu bukan hanya menjadi nilai pribadi, tetapi juga menjadi budaya organisasi yang hidup. Karena semua tim kita melakukan itu. Kalau itu dapat kita lakukan dan tim kita juga melakukan hal yang sama, insya Allah cepat atau lambat masyarakat dan terutama customer yang menjadi customer kita akan percaya kepada produk atau jasa yang kita sediakan. Dan pada akhirnya perusahaan yang hebat itu akan diukur dari alumninya, kira-kira gitu Pak Bapak. Jadi dari sikap karyawan-karyawannya dan karyawan-karyawan yang sudah keluar dari dari tempat itu akan diukur seperti itu. Nah, selain juga tentunya kesuksesan dari sisi keuntungan dan keberkahan bagi semua yang ada di dalam lingkungan bisnis kita. Sobat Planner Syariah,
Budaya kerja berbasis akhlakul karimah akan mengantar usaha memiliki keunggulan kompetitif yang membedakan kita dengan yang lainnya. Selain itu juga memperlancar bisnis menuju sukses, ya kan? Juga menciptakan generasi yang memiliki akhlakul karimah. Terima kasih banyak Entrepreneur Syariah yang sudah menyimak kajian ini dari awal hingga akhir. Entrepreneur Syariah, sukses dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.